Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Derahmah, NIM D1A019059 dari kelas B Agroekoteknologi angkatan 2019. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilham Pertanian, Bapak Insinyur Arsad Lubis MSI dan Bapak Insinyur Jamaluddin MSI. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan teknik inovasi tanaman hortikultur. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan teknik inovasi. Inovasi bisa dilakukan sebagai pencipta suatu produk dan layanan baru yang bernilai bagi pelanggan dengan cara yang didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Dan terus apa sih manfaat inovasi? Nah, manfaat inovasi yaitu untuk meningkatkan suatu nilai produk atau sumber daya sehingga orang banyak memanfaatkannya. Apa tujuan dari inovasi tersebut? Yaitu tujuannya untuk menciptakan kehidupan baru melalui penemuan atau perkembangan serta ide-ide inovasi yang berhasil dikembangkan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan teknik inovasi tanaman hortikultur. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan hortikultur? Hortikultur berasal dari bahasa Latin yang mana hortus berarti kebun dan kultur berarti cocok tanam. Nah, hortikultur ini bisa didefinisikan sebagai tata cara budidaya tanaman yang bisa dilakukan di kebun atau di lingkungan rumah. Hortikultur yaitu yang pertama yaitu persiapan lahan, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan. Persiapan lahan ini juga bisa dilakukan dengan cara monten atau juga dengan cara konvensional. Itu tergantung karena setiap cara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua yaitu jenis tanaman, di mana tanaman tersebut yang nantinya akan kita kembangkan dan kita ukur dan berapa usia panennya kita juga harus mengetahuinya. Yang ketiga yaitu teknik, di mana pada teknik ini kita akan melakukan cara bagaimana budidaya yang nantinya akan kita lakukan, baik itu menggunakan sistem hidroponik, organik ataupun teknik konvensional. Yang keempat yaitu proses pembibitan, di mana pada proses ini kita dituntut untuk membudidayakan tanaman yang bisa disebut dengan perbanyakan tanaman. Yang kelima yaitu proses penanaman bibit, di mana pada proses ini kita dituntut untuk menanam bibit yang nanti akan kita budidayakan. Penanaman ini bisa dilakukan di pagi hari dan di sore hari. Kenapa tidak pada siang hari? Karena terlalu panas dan bisa merusak tanaman tersebut. Yang keenam yaitu pemeliharaan tanaman, di mana pada proses pemeliharaan tanaman kita dituntut ekstra untuk lebih perhatian terhadap tanaman yang akan kita budidayakan, seperti kita lebih memperhatikan pemupukan, penyiangan, serta juga memperhatikan serangan hama yang menyerang tanaman tersebut. Jadi, setiap tanaman yang kita tanam atau yang kita budidayakan memiliki proses pemeliharaan yang berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu proses panen, di mana pada proses inilah yang nantinya ditunggu oleh para petani,
yang mana hasil panennya ini sesuaikah dengan apa yang telah direncanakan dari awal, dan apakah hasilnya itu memuaskan atau tidak. Contoh tanaman hortikultur. Tanaman buah seperti jeruk, rambutan, stroberi, mangga, durian, semangka, dan sawo. Tanaman sayuran, kol, tomat, sawi, bayam, dan sebagainya. Selanjutnya tanaman hias yaitu anggrek, kaletia, mawar, lidah buaya. Terus tanaman obat seperti kunyit, jahe, kumis kucing, dan cabai jawa. Manfaat hortikultur dalam masyarakat apa sih? Manfaat tanaman hortikultur dalam masyarakat yaitu hal yang paling penting dalam penyediaan makanan sehat serta bermanfaat bagi penghilang stres. Manfaat tanaman hortikultur di bidang ekonomi yaitu bisa atau dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia sampai luar negeri dan menambah apresiasi bagi komoditas obat-obatan serta juga sandang pangan. Adapun kelebihan dari tanaman hortikultur atau teknik hortikultur ini, yang pertama yaitu penggunaan lahan yang efisien. Yang kedua, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah, tapi juga bisa menggunakan tanah. Terus yang ketiga, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. Penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Adapun kekurangan dari teknik hortikultur ini yaitu membutuhkan modal yang besar. Pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Tanaman hortikultur memiliki dua fungsi, yang mana bisa sebagai sumber daya untuk dikonsumsi dan juga untuk hal keindahan. Umumnya, hasil yang diperoleh dari budidaya secara hortikultura selalu diupayakan lebih tinggi daripada cara budidaya tanaman lain. Dikarenakan hortikultura menggunakan lahan atau area yang lebih luas untuk bercocok tanam. Untuk itu, menggunakan teknik hortikultura memudahkan kita dalam membudidayakan tanaman, baik itu tanaman pangan, hias, buah-buahan, ataupun obat-obatan, dan juga tanaman sayur-sayuran, yang mana tanaman ini dapat dikonsumsi langsung tanpa perlu diolah seperti tanaman perkebunan, yang mana kita harus mengolahnya terlebih dahulu untuk dapat dikonsumsi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang teknik inovasi tanaman hortikultur dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan